Oke teman-teman, topik kali ini kami akan membahas mengenai LGBT. Ini sangat menarik untuk kita bahas, kan? Dan kita simak. One, two, three, go! Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Di sini ada Eliezer, Beda, Isa, Lukas, dan saya. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai isu kontemporer saat ini, yaitu LGBT di dalam gereja. Dan bagaimana sikap gereja terhadap kaum LGBT dalam gereja. Yang pertama kita akan membahas apa sih itu LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, biseksual, transgender, dan juga mencakup hal seperti homoseksual. LGBT ini berkembang karena awal mulanya itu dari beberapa faktor sih. Ya kalau yang aku pahami mungkin dari faktor lingkungan, genetik, dan lain sebagainya. Nah kalau kayak dari faktor genetik, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar faktor gen atau kewarisan genetik yang berperan dalam penentuan orientasi seksual seseorang. Di situ belum ada gen tunggal yang secara konsisten terkait dengan orientasi seksual. Itu sih kalau menurut aku dari faktor gen. Mungkin dari faktor lingkungan, teman-teman. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa LGBT itu tidak serta-merta seseorang lahir langsung menjadi LGBT, tapi semua itu melalui tahapan dan juga proses. Nah, sejauh ini menurut apa yang aku pahami, LGBT itu secara umumnya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu ada faktor genetik, di mana biasanya itu diwarisi oleh orang tua, di mana orang tua yang melakukan dirinya sebagai LGBT, dan itu pada akhirnya akan menular kepada anaknya. Dan yang kedua itu oleh faktor pola asuh orang tua. Ketika anak lahir, itu orang tua mungkin salah mendidik anak tersebut, sehingga pada masa dia kecil misalnya orang tua sering memperlakukan dia tapi kebalikan daripada kelamin yang diamini dia. Seharusnya dia laki-laki tapi dididik dengan pola asuh perempuan, seperti ketika dia masih kecil dikenakan anak perempuan, misalnya kalau dia laki-laki, atau kalau dia anak perempuan itu diperlakukan seperti anak cowok, dan itu tentunya bakal mempengaruhi untuk diri sendiri, untuk si anak itu. Dan yang aku pahami juga, LGBT juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, teman-teman, ucapan udah membahas topik ini. Sekarang kita akan membahas mengenai di mana para kaum LGBT dapat diterima. Dalam masyarakat kaum LGBT sering tidak mendapatkan tempat bahkan sampai terjadi diskriminasi terhadap kaum LGBT. Jika di dalam masyarakat mereka tidak dapat diterima, lalu di manakah mereka akan diterima selain di gereja? Bahkan gereja bukanlah showroom. Tempat keluarnya barang-barang maupun sebaiknya gereja adalah bengkel. Nah, yang menerima orang-orang sakit yang sedang hancur hidupnya. Nah, disitulah yang saya dapat dari para kaum LGBT. Jadi kayak aku juga setuju sih sama kamu. Kayak aku juga mikirnya kalau gereja itu sebenarnya bukan tempatnya orang-orang suci gitu. Maka itu tempat orang-orang yang juga berdosa. Dan aku lebih setuju dengan pernyataan ini. Kayak aku juga baca beberapa jurnal bahwa memang gereja itu sebenarnya bukan serum. Yang di sana tuh keluarnya barang-barang baru semua. Tetapi aku lebih setuju dengan apa yang dikatakan di beberapa jurnal, berkata bahwa gereja itu adalah bengkel, tempat di mana orang-orang sakit dan mereka harus disembuhkan di sana. Dan bahkan ya kita kenal di Indonesia tuh kayak masih berpikiran sempit terhadap kaum LGBT, bahkan sampai terjadi yang namanya diskriminasi, kekerasan terhadap kaum LGBT. Padahal kalau kita lihat ya
LGBT itu sebenarnya apa sih bedanya sama orang-orang yang melakukan dosa yang lain itu pembunuhan atau bahkan orang-orang yang melakukan hubungan seks juga menikah perselingkuhan. Tapi memang kalau pikir orang itu kalau udah LGBT itu LGBT dianggap sebagai dosa yang paling berat, ya beratnya yang nggak bisa diampuni sama sekali gitu. Padahal bisa ya kamu pahami penjelasan kamu tadi itu tentang hubungan seksual itu dosa besar loh menurut aku. Tapi mereka anggap LGBT ini kayak biasa saja. Nah, tentu kita sebagai tentunya kita sebagai umat Kristen ya, mungkin kita setidaknya bisa menuntun mereka, artinya membawa mereka masuk ke gereja agar mereka diperbarui, istilahnya mereka kembali mendapat pendampingan, dapat mendapat perhatian, agar mereka bisa dibentuk bukan hanya soal dia bisa keluar dari LGBT ini, tapi dia juga bisa mendapatkan peningkatan spiritualitas di mana pengambilan itu spiritual. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, saya setuju sih Bapak. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kapan mulai ada LGBT itu terjadi di Indonesia? Nah, menurut beberapa artikel yang saya baca, di sini itu mereka mencantumkan bahwa penolakan terhadap LGBT dimulai pada tahun 2005. Ini berarti berapa lama teman-teman? Yaitu sebesar 9%. Masih bocil coba. Dan pada tahun 2009 sebanyak 10%, berarti naik cuma 1% dari 2005 ke 2009. Dan tahun 2014 kembali lagi naik menjadi 23%. Bayangkan Apa yang mulai meningkat secara cepat? Iya, peningkatan sangat cepat dulu. Dan memuncak di tahun 2019 sebanyak 59%. Karena sebenarnya itu sebanyak apa kenaikannya dari tahun 2015 ke depan. Dan penolakan ini didasarkan pada sebuah alasan, yaitu kaum LGBT adalah penyakit sosial dan sampah masyarakat. Itu menurut artikel yang saya baca. Menurutku itu tidak bisa kita bilang ini adalah sampah masyarakat. Iya benar. Memang bagaimana dengan kejahatan selain LGBT? Apakah itu bisa dikatakan bukan sampah masyarakat? korupsi, Iya. apalagi belum besar. Terus poinnya aja ini bahaya. Mereka LGBT juga adalah manusia. Mereka tentunya juga harus mendapat perlindungan, bukan diskriminasi. Iya, benar. Nah, tapi perlindungan ini harusnya mengarah ke hal yang menuntut mereka untuk berubah. Intinya kayak mengajarkan mereka, motivasi mereka untuk berubah agar mereka meninggalkan kebiasaan ini. Nah, kalau terus didiskriminasi terus, mereka akan terus mengalami seperti trauma. Maka ini akan memperburuk mereka dan ini akan membuat mereka akan terhambat berubah meninggalkan Dan itulah yang aku bilang dari awal itu emang mindsetnya orang-orang itu sebenarnya harus berubah terhadap pandangan mengenai LGBT. Bukan cuma LGBT yang berubah, tapi orang-orang LGBT juga. Ya kayak gini nih, aku juga yakin bahwa LGBT semakin naik itu karena kebangkitan dari dalam diri seseorang, karena tadi itu diskriminasi dan tidak ada yang menerima di dalam masyarakat. Jadi kayak mereka menganggap bahwa diri mereka tidak ada gunanya dan tidak ada yang menghargai mereka, sehingga kayak ya udah mereka membentuk komunitas sendiri yang dimana isi di dalam itu adalah ya orang-orang sakit sama seperti mereka, dan akhirnya ya kayak mereka bikin satu komunitas mungkin. Jadi kayak contoh aku nih gak LGBT, tapi setelah aku membela komunitas itu atau teman aku yang tergolong dalam komunitas itu, aku juga pasti ikut juga. Jadi peningkatan untuk kaum orang LGBT ini semakin banyak di komunitas itu. Perlu kita ketahui bahwa mungkin di Indonesia LGBT ini ditolak, tapi secara internasional LGBT ini juga ada beberapa negara juga seperti
meresmikan nama ini ada, dan juga mereka juga menganggap bahwa LGBT ini juga adalah bagian dari lingkup sosial mereka. Nah, mungkin Indonesia ini juga kita tidak bisa katakan bahwa tidak bisa terbuka dengan LGBT. LGBT juga, ya kita juga tidak boleh terpengaruh. Intinya kita mempengaruhi mereka, tidak untuk bertobat. Tapi jangan sampai kita yang terpengaruh. Jadi istilahnya kita yang terjebak dengan jebakan yang kita sendiri. Nah, kalau secara internasional itu ada diresmikan. Bahkan di Amerika sana ada pernikahan sama jenis LGBT juga, itu diresmikan oleh mahkamah. Nah, ini juga menimbulkan sebuah konflik besar. ada yang pro dan kontra, ada yang komitmen. Nah, tentu kita harus tahu dan menarik kesimpulan bahwa kita harus menerima LGBT. Tapi dalam sisi lain kita harus menuntut mereka menjadi. Berarti dalam hal ini sebenarnya kita nggak menoleransi LGBT sebenarnya tetap salah, tetapi gimana kita menerima si LGBT ini? Kita menuntut mereka, kita bawa mereka ke dalam komunitas kita ajarkan, mungkin kita mereka motivasi, kita ajar mereka pelayanan atau apa, gereja dengan khotbah. Mungkin suatu saat mereka akan tergantung iman mereka dan mereka akan berpikir aku harus meninggalkan komunitas ini karena ini adalah komunitas yang tidak disukai. Nah, tapi baru-baru ini ada satu gereja yang aku jaga ya, di mana sama tuh yang pembawanya itu cukup senior, belum dikenal oleh banyak orang, dan di dalam salah satu channel YouTube-nya dia ngebahas tentang LGBT, di mana banyak orang yang menanyakan apakah LGBT boleh melayani dalam gereja. Nah, tapi ada yang menarik dari orang pendeta ini, pendetanya bilang kita sebetulnya salah dia bilang nggak ada LGBT untuk pelayanan, tapi dengan satu catatan bahwa dia sadar akan kesalahannya, karena orang yang menjadi LGBT itu bukan karena keinginan dia, tapi ya karena kita tahu tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin ada latar belakang yang membuat mereka seperti itu, mungkin ada yang membuat dia trauma tentang masalahnya, dia trauma sama siapa sehingga dia terjerumus dalam hal ini, atau karena lingkungan komunitasnya dia ada di tempat itu, tapi karena dia komunitasnya seperti itu, jadi dia terbawa juga masuk ke komunitas itu. Oke, kita tadi kan udah membahas banyak hal tadi kan. Nah, tapi hal yang mau aku tanya ini tuh gimana sih sikap gereja terhadap kaum LGBT ini? Apakah gereja ini bakal membenci LGBT sama seperti masyarakat pada umumnya? Jadi sikap gereja terhadap LGBT ini, gereja itu kan merupakan sebuah lembaga ilahi, di mana Kristus ada di dalam
mendengar dari penjelasan apa yang disampaikan oleh teman kita ini, gereja harus menjadi terang. Iya. Bukan hanya itu, bukan hanya gereja, tapi di orang yang di dalamnya sudah menerima mereka, membawa mereka juga, menuntun mereka untuk berubah. Jadi kita juga dituntun menjadi terang dunia, terang dan garam, agar kita mampu sebagai teladan bagi mereka, membawa mereka, kita memberikan mereka contoh yang baik sehingga mereka juga melihat kita, oh orang ini harus kita teladani, harus kita ikuti sifat baik. Nah, apa yang akan dilakukan gereja untuk membimbing kaum LGBT? Yang pertama, Kalau menurut aku yang pertama itu penerimaan warga gereja terhadap COVID ini. Penerimaan dalam hal ini tuh bukan berarti kayak kita menerima dosa mereka sendiri, enggak. Kita menerima bahwa setiap orang yang datang ke gereja itu adalah orang-orang yang memerlukan Kristus. Kayak orang-orang yang sembuh nggak sih? Iya. Kayak kita tuh jahat banget gitu kalau orang datang ke gereja tapi terus kita tolak, kayak kita beda-beda. Kayak apa bedanya kita sama orang Yahudi waktu itu terhadap orang-orang yang Yahudi, karena mereka memiliki taurat gitu, kayak kita lebih jauh. Ya yang aku bilang penerimaan di sini tuh ya, kita menerima sebagai mereka sebagai orang-orang dan mereka juga butuh Kristus gitu. Tapi kita tidak mentoleransi dari sebagai penyidik. Kayak Kristus mengasihi orang-orang berdosa tapi dia tidak mengasihi dosa gitu. Kurang tahu gitu. Tapi kalau menurut aku untuk solusinya itu kita harus menceritakan mereka dalam komunitas rohani dalam gereja. Contoh ada ibadah-ibadah gitu, kita ajak mereka supaya mereka bisa berdoa. Kayak iman mereka juga nggak ketemu kan di sana. Iya. Soalnya untuk penerimaan ini ya cocok banget sih kalau kita harus ikut sertakan mereka di Selain kita menerima Iya. juga kita ikut serta mereka dalam komunitas rohani. Kalau menurut aku sih selain hanya menerima, selain hanya untuk membuka mereka untuk datang, tapi gereja juga harus menjadi tempat untuk membentuk dan membimbing mereka. Betul juga, betul. Bukan hanya mereka datang sekedar ibadah, sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi juga gereja adalah tempat untuk membentuk mereka, membuat mereka semakin setidaknya mereka tahulah apa yang mereka berbuat sebelumnya, mereka memahami bahwa itu sebenarnya sebuah kesalahan. Dan gereja adalah tempat untuk membentuk mereka untuk mereka sadar bahwa apa yang mereka berbuat sebenarnya itu adalah salah. Jadi kayak ada tindakan nyatanya gitu. Gereja harus mempunyai tindakan agar mereka berubah dan juga sadar bahwa selama ini itu adalah salah. Nah, selain itu, yang terakhir nih, kita harus mengajak mereka untuk berdoa bersama. Kenapa? Karena berdoa ini merupakan hal yang sangat penting, teman-teman. Betul. Penting banget nggak sih menurut kalian? salah. Iya, karena kalau nggak doa, Iya sih, jadi teman-teman, kalau kalian punya teman yang seperti itu, ya bantu dia dong untuk berdoa. Saya ajak dia kayak yang bilang, kayak acara-acara kecil ibadah, bimbing mereka, apalagi mentoring mereka. Nah, kita sebagai teman yang baik, kita harus punya solusi itu. Biar teman-teman kita yang LGBT juga, ya mendapatkan bukan hanya mendapatkan apa ya pencerahan juga, tapi mereka juga bisa ikut untuk, oh aku posisi lama nih kayaknya nggak cocok deh. Ini yang normalnya aku harus kayak gini, aku harus kayak temanku ini yang wah tiap hari pergaulan dia juga bukan kayak aku di di komunitas aku doang ya LGBT tetap LGBT itu mereka juga akan sadar dengan sendirinya. Tapi lebih tepatnya kedua itu membawa mereka dekat dengan hadirat Tuhan. Iya. Agar mereka juga memiliki pengalaman pribadi yang sangat unik dengan Tuhan. Melalui apa, mungkin melalui mimpi atau apa, doa juga bisa menjadi tempat jembatan mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Siapa tahu dengan adanya doa ini mengajak mereka berdoa mereka terjamah. Iya. Dan juga ya tahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan mereka. Doa juga kalau kasih, doa juga bentuk nyata daripada kasih nggak sih? Karena kita mengasihi mereka, jadi kita mendoakan mereka. Kita nggak mau kalau cuman kita sendiri yang mengalami Kristus, tapi orang lain hidup di luar daripada Kristus. Tapi ya, kalau menurut aku memang gereja dan juga orang-orang yang ada di dalam gereja perlu mendoakan
Oke, baik teman-teman, di ujung pembahasan kita hari ini kita mengetahui banyak hal tentang LGBT, di mana sebenarnya pola pikir masyarakat itu sebenarnya harus berubah terhadap LGBT, di mana LGBT itu sebenarnya bukan siapa masyarakat, tetapi mereka adalah orang-orang sakit yang kita semua sebenarnya perlu membantu mereka, apalagi gereja. Gimana? Kalau menurut saya ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita hari ini ya, gereja itu bukan hanya sebagai tempat untuk menerima mereka, tapi tempat untuk membentuk mereka juga. Jadi gereja adalah istilahnya seperti terang bagi mereka untuk menuju pertobatan. Jadi mereka dibina sehingga mereka sadar bahwa perbuatan mereka di masa lalu itu adalah buruk. Jadi intinya teman-teman, mindset kita terhadap kaum LGBT itu harus diubah, di mana kita jangan mendiskriminasi mereka, jangan menganggap bahwa LGBT itu adalah salah satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Karena sebenarnya dosa apapun itu salah di mata Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita semua, bahkan Tuhan juga mengasihi kaum LGBT. Jadi dalam hal ini apa yang dapat kita simpulkan adalah kita sesama manusia harus saling menerima dan jangan menjudge bahwa apa yang